Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermansyah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas di mata kuliah Otonomi Daerah dan Desa dengan materi struktur organisasi pemerintahan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan disesuaikan melalui penataan nomenklatur. Struktur organisasi dan tata kelola SOTK terbaru. Pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sebagai unsur penyelenggara, dibantu oleh perangkat daerah untuk mengurus rumah tangga wilayah secara mandiri. Struktur organisasi pemerintah daerah Provinsi NTB secara garis besar, struktur kelembagaan pemerintah Provinsi NTB terbagi ke dalam beberapa elemen inti. 1. Unsur pemimpin dan legislatif. Gubernur dan wakil gubernur, kepala daerah yang memegang kekuasaan eksekutif dan pemimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD Provinsi NTB, lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD NTB beranggotakan 65 orang wakil rakyat. 2. Unsur staf, pembantu dan pengawasan. Sekretariat daerah Setda dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang membawahi berbagai asisten dan biro seperti biro pemerintahan, biro organisasi untuk pelayanan administrasi. Sekretariat DPRD menyediakan pelayanan administrasi dan keahlian kepada anggota DPRD. Inspektorat daerah, unsur pengawas internal pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Staf ahli, membantu gubernur dalam memberikan analisis strategis terkait regulasi ekonomi dan kemasyarakatan. Unsur pelaksanaan dan pendukung OPD. Pemerintah Provinsi NTB melakukan perampingan anggaran dan restrukturisasi kelembagaan SOTK baru dengan menggabungkan beberapa organisasi perangkat daerah OPD agar lebih efektif dan kaya fungsi. Badan daerah, unsur penunjang urusan pemerintah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, Badan Kepegawaian Daerah BKD, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dinas daerah, unsur pelaksanaan otonomi daerah yang menyentuh pelayanan publik langsung, contohnya Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dinamika otonomi daerah di NTB. Penerapan otonomi daerah di NTB berjalan sangat dinamis dan dipengaruhi oleh pergeseran regulasi nasional, situasi politik, serta keunikan geografis wilayah yang terdiri dari dua pulau utama, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Penyederhanaan birokrasi SOTK baru NTB menunjukkan dinamika yang berani dalam merestrukturisasi kelembagaan. Beberapa dinas atau biro yang tumpang tindih digabungkan untuk menghemat belanja pegawai dan dialihkan ke pembiayaan program publik. Tuntutan pemekaran wilayah, muncul dinamika politik dan aspirasi masyarakat terkait wacana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, pembentukan DOB. Dinamika ini didorong oleh keinginan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur karena jarak geografis yang jauh dari ibu kota provinsi di Mataram. Pengembangan
inovasi berbasis potensi lokal. Otonomi daerah memberikan ruangan bagi NTB untuk bertumpu pada keunggulan wilayah seperti sektor pariwisata internasional, Mandalika, dan industrialisasi pertanian atau peternakan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Tantangan otonomi daerah di NTB, meskipun otonomi daerah memberikan hak seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangga sendiri, NTB dihadapkan pada beberapa hambatan nyata. Ketergantungan fiskal yang tinggi. Kemandirian fiskal merupakan tujuan esensial otonomi, namun hampir seluruh daerah di NTB masih sangat bergantung pada transfer dana pusat. Sebagai contoh, beberapa wilayah seperti Kabupaten Lombok Tengah, persentase pendapatan asli daerah PAD hanya berkisar di angka yang minim dari total APBD, sisanya dikosongkan oleh pusat. Pertumbuhan yang tidak inklusif, ketimpang regional, struktur ekonomi NTB masih fluktuatif dan seringkali didominasi oleh sektor tertentu yang terkonsentrasi. Manfaat ekonomi dari otonomi belum tersebar merata, menciptakan kesenjangan sosial antar wilayah. Keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur, lemahnya tata kelola anggaran, rendahnya transparansi di beberapa tingkat lokal, serta keterbatasan kompetensi aparatur dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah menghambat efektivitas pelayanan publik. Dilema intervensi pusat. Terdapat tantangan berupa fenomena di mana ketidakmampuan administratif atau khusus korupsi di daerah memicu pemerintah pusat menarik kembali beberapa kewenangan strategis ke tingkat nasional. Hal ini mempersempit ruang gerak otonomi daerah yang tersisa. Sekian persentase dari saya.